Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno di channel Satris, budidaya ayam kampung mandiri di daerah Magetan, Jawa Timur. Tapi kali ini saya mau bikin pakan ayam teman-teman. Pakan ayam dengan bahan azula teman-teman. Azulanya seperti ini. Ini kita dapat di sungai teman-teman. Pas pulang kerja saya mampir di sungai, sehingga kan bahan ini kan gratis teman-teman, sehingga karena mencari di sekitar kita di sungai itu tadi, sedangkan di sini kita tinggal mencari bahan pakan teman-teman, bahan campuran untuk pakan kita, yaitu bahannya seperti ini roti bolu dari pabrik, harganya lebih murah dibanding dengan potato dan karak, cuma 3.000 rupiah teman-teman per kilogram, sehingga sudah bisa menekan biaya pakan itu sendiri. Sehingga untuk mencapai keuntungan di dalam ternak ayam, kita harus pandai-pandai menyiasati menekan dari biaya pakan itu sendiri. Kita langsung masuk ke proses pembuatan pakan itu sendiri. Azulanya kita masukkan di dalam bak teman-teman. Kita masukkan di dalam bak. Banyak ekspresi kita siapin ini tadi baknya. Ini tadi kira-kira satu kantong merah seperti ini teman-teman. Satu kantong merah seperti ini kita masukkan ke dalam bak. Jadi nggak usah dirajang teman-teman, karena ini kan cuma bahannya itu daun teman-teman. Jadi nanti pas proses perematannya kan gampang hancur, proses pengaduannya kan cepat hancur, jadi nggak perlu dirajang. Kita tinggal masukkan ke dalam bak. Kita masukkan ke dalam bak. Kita masukkan ke dalam bak seperti ini. Jadinya seperti ini, segini jadinya. Ini tadi satu kantong gresek merah. Sedangkan sebagai bahan campurannya, ini kita memanfaatkan roti tarian dari pabrik itu tadi. Kita buka, kita lepas dari greseknya teman-teman. Kucingnya kita lepas. Empat, biasanya 1 kilo isinya 4 ini teman-teman. Jadi kita kasih 2 kilo. Kita kasih roti dari pabrik. Oke sobat, rotinya sudah dicampur dengan bak dan azula. Kita langsung masuk ke proses penyiraman itu sendiri. Proses penyiramannya di sini kita menggunakan air mendidih. Kenapa dengan air mendidih? Karena kan ditakutkan ini kan roti tarian dari pabrik, roti BS, ditakutkan nanti ada jamurnya, sehingga untuk menetralisir dari jamur itu sendiri, kita masuk dalam proses penyiraman dengan air mendidih. Oke sobat, airnya bulatnya sudah mendidih seperti ini. Kita matikan dulu kompornya, baru kita angkat, kita siramkan ke dalam adonan. Kita siramkan seperti ini, lalu kita aduk-aduk sobat. Kita aduk-aduk. Di sini kita aduknya pakai jodol.
jadi pas mengusahakan apa, pas waktu pengaduannya ini diusahakan pas panas semuanya teman-teman, sehingga kan apa, daun dari azula itu sendiri kan biar matang. Kita aduk seperti ini ya, agak susah aduknya karena kan terlalu penuh. Dan langsung rata-rata saja teman-teman, karena kan harus apa, proses pencampuran itu dengan yang panas, jadi kan nanti apa, biar cepat hancurnya. Kalau panas pakai teman-teman, pakai apa, bahan untuk mengaduk ini tadi, codol ini tadi, kalau memang panas. Jadi ikut rumputnya teman-teman, kalau kita ikut rumput kita ambilin dulu, karena kan pas ngambil azula kan campur, jadi di sini tadi cuma ngarake, jadi kalau campur dengan batang-batang yang lain kita berusaha sambil memelah teman-teman, kita ambil lagi, kita keluarin. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan kalau nggak dirajang kan apa, potongan itu kan sulit untuk apa, hancur, jadi kita sambil kita pelah-pelah seperti ini. Ini tak ikut batang-batang kemarin, batang kemarin ini kita keluarin karena kan nggak dirajang, pasti apa, proses pencampuran itu sulit, jadi kita buangi seperti ini teman-teman, kita buang seperti ini ya, maklum nyarinya kan di sungai, jadi kan cepat-cepat, jadi ada batang-batang lain ikut, jadi pas proses pengaduan seperti ini kita belah saja, kita ambil yang apa sekiranya sulit. Gak sulit sih kalau pakai itu, biasanya apa, kita remat-remat seperti ini teman-teman. Yang ini batang-batang ini tadi kita sendirikan di sini, kan harus dirajang sebenarnya, kalau nggak dirajang nggak bisa tuh. Harus benar-benar bahannya pas pencampuran ini harus benar-benar bahannya itu hancur teman-teman, biar menyatu menjadi satu, sehingga kan nanti pas waktu apa, mengasih pakan ke ayam, kan proses nutrisi dan gizi dari kakek roti itu sendiri kan apa, tercampur menjadi satu. Jadi apa, ayam kan bisa oke sobat, seperti ini tapi belum nyatu, sampai benar-benar itu menyatu teman-teman. Ya agak lama sih dalam proses apa, mengaduknya, karena yang paling bawah itu yang paling panas nanti. Ini
sendiri kan lagi katanya kita buang. Cuma di sini kan tadi yang dipakai azolla. Jadi tadi kelihatannya banyak teman-teman, kalau sudah dalam proses pembuatan karena disiram dengan air mendidih secara otomatis kan bahan sebanyak tadi susut teman-teman, nanti tinggal sedikit bahkan apa ya, jadi mingkus tidak mengembang, jadi malah sedikit jadi. Ini sudah hampir. Nah, kayak sambil kita melah-melah yang saya gini, kita buang sini karena kan batang tadi kan yang batang yang ikut pas kita nyari kan enggak, ini tadi enggak dirajang, jadi kan susah kalau dicampur menjadi satu, jadi dipelah saja, dibuang saja. Kandungan dari azolla itu sendiri kan terkandung dalam nutrisi dan gizi. Kandungannya juga bagus sih sebenarnya, baik untuk sistem pengembuan ayam, karena kan sistem pembuatannya azolla di sini kita campur dengan roti PS atau roti tarian dari pabrik, yaitu roti bolu teman-teman. Sedangkan kandungan dari roti bolu itu sendiri kan ada kuning dari telur itu sendiri, jadi baik untuk ayam, mengandung nutrisi dan gizi untuk ayam yang baik untuk pertumbuhan dari ayam itu sendiri. Jadi ini baik untuk sistem pemasaran biar ayam kita cepat besar. Jadi ini adalah pakan ayam yang murah karena kan bahannya itu dari alam, kita manfaatkan dari sungai, secara otomatis kan gratis, sehingga sehingga kita cuma memberi bahan untuk campuran dari bahan pakan itu sendiri yang mengandung nutrisi dan gizi yang baik untuk ayam, yaitu roti PS, roti bolu taruhan dari pabrik, sehingga bisa menekan dari biaya pakan itu sendiri, sehingga kita bisa untung di dalam ternak ayam teman-teman. Jadi kalau kita pengen untung di dalam ternak ayam, kita harus kreatif dan aktif seperti ini teman-teman, membuat pakan ayam, pakan alternatif yang harganya memanfaatkan dari lingkungan, sehingga mencari yang gratis-gratis itu tadi, dan mengolahnya seperti ini teman-teman. Kelihatannya kan ini sudah mau selesai teman-teman, karena kan bahannya sudah tercampur menjadi satu. Hasilnya kan hancur, pasti hancur teman-teman, karena kan cuma dedaunan. Jadi kita ngambil yang seperti ini, kita ambilin, kita buang. Oke sobat, kelihatannya barang sudah jadi,
baru kita pindahkan ke wadah yang biasa kita sering pakai. Langsung kasih ke ayam-ayam kita pindahkan ke wadah panci. Kita pindahkan seperti ini teman-teman. Pindah ke wadah. Oke sobat, jadinya gini sobat. Jadinya segini, satu panci. Nah, ayamnya langsung makan, belum dikasihkan. Biasa karena ini kan tarung kalah teman-teman, jadi ya saya umbar seperti ini karena kan di kandang kalah. Langsung makan. Kita langsung masuk ke kandang mengasih ke ayam-ayam umbaran kita. Oke sobat, kita kasihkan ke ayam umbaran kita. Subhanallah, maaf sobat, kameranya jatuh. Ya maaf sobat, kan rumahnya masih dalam proses membangun, jadi kan kandangnya belum tertata, masih berantakan, sehingga kan ya kayak gini di desa masih dalam proses pembangunan seperti ini teman-teman. Jadi masih dalam proses pembangunan seperti ini masih dibangun, jadi kan kandangnya berantakan, ayamnya lagi makan, masih berantakan semuanya. Ini asbesnya aja masih dibuka, ini masih dalam proses pembangunan, jadi ya kandangnya seadanya seperti ini. Jadi belum bisa menata kandang kan, kalau pagi masih sibuk dengan kerja, jadi ya dimaklumi saja teman-teman, karena kan kita sendiri di sini. Nah, ayamnya makan seperti ini. Ya, mohon maaf kandangnya seadanya karena di sini saya belum sempat merapikan kandang karena baru saja kan proses pembangunan. Ini aja asbesnya masih bekas dari dapur, masih ditumpuk seperti ini. Jadi memang belum ya sedikit-sedikit teman-teman sambil menata ya. Yang penting teman-teman tahu dalam proses pembuatan pakan dengan azula dicampur dengan roti tarian dari pabrik, pencampuran seperti ini, dan kita kasihkan ke ayam kita, ayamnya juga makan secara lahap, secara senang. Jadi untuk bisa mendapatkan untung di dalam ternak ayam, kita harus kreatif dan aktif. Kreatif dalam aktif dalam apa? Aktif dalam mencari bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan memanfaatkan sebagai bahan pakan, sehingga di sini kita bisa menekan, tinggal mencari bahan pakan yang murah, mengandung nutrisi tapi baik untuk ayam kita, yaitu tadi roti tarian dari pabrik. Kita kasihkan ke ayam kita, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya bagi pemula. Salam budidaya ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.